Presiden Jokowi melakukan lawatan ke Amerika dari tanggal 25 Oktober hingga 29 Oktober. Ya, dalam lawatan ke Amerika Serikat, sejumlah nota kesepahaman untuk memperluas kerjasama di sektor-sektor penting akan ditandatangani, diantaranya adalah di sektor maritim, energi, dan pertahanan. Presiden berangkat dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Sabtu sore dan dijadwalkan tiba di Amerika Serikat pada Minggu sore waktu setempat. Sejumlah agenda telah disusun selama kunjungan Presiden di Amerika Serikat. Di hari pertama lawatannya, Presiden Jokowi akan bertemu Presiden Amerika Serikat Barack Obama di Gedung Putih. Sebelum bertemu Obama, Presiden juga rencananya akan bertemu dengan eksekutif Freeport MC Moran di Hotel Willard. Namun Kementerian Luar Negeri membantah ada pertemuan khusus antara Freeport dengan Presiden. Di hari berikutnya, Jokowi akan bertemu dengan akademisi dan para pemimpin Kongres Amerika Serikat di Gedung Parlemen. Dari pesisir timur, Jokowi akan terbang ke pesisir barat untuk bertemu dengan para pimpinan perusahaan teknologi seperti CEO Apple, Facebook, dan Google di Silicon Valley. Presiden Joko Widodo Sabtu sore bertolak ke Amerika Serikat memenuhi undangan Presiden Amerika Serikat Barack Obama. Wakil Presiden Yusuf Kala bersama rombongan Menteri Kabinet Kerja ikut serta mengantarkan kepergian Presiden Jokowi bersama Ibu Negara Iriana Jokowi. Presiden rencananya akan mengunjungi Washington DC dan San Francisco. Kunjungannya ke San Francisco, di mana Indonesia dapat mencontoh poros pembangunan teknologi dan juga perkembangan ekonomi digital di Amerika Serikat, termasuk juga ekonomi kreatif. Presiden Jokowi nantinya akan bertemu dengan Presiden Barack Obama. Sejumlah pengusaha Indonesia juga akan menandatangani kesepakatan kerjasama dengan pengusaha-pengusaha Amerika. Presiden berjanji akan terus memantau perkembangan di tanah air, terutama soal pengendalian kebakaran hutan dan lahan, serta penanganan korban kabut asap. Rombongan diagendakan tiba kembali di tanah air pada tanggal 31 Oktober mendatang. Pemirsa, hari ini Presiden Joko Widodo bertolak ke Amerika Serikat untuk melakukan kunjungan kenegaraan ke negara adidaya tersebut. Untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan reporter Dade Salampesi. Dade, siapa saja yang mendampingi Presiden dalam kunjungannya ke Amerika Serikat? Baik, Vina, pesawat kepresidenan yang membawa Presiden Joko Widodo ke Amerika Serikat sudah lepas landas sekitar pukul 17.45 waktu Indonesia Barat. Tadi Presiden juga didampingi oleh Ibu Negara Iriana Joko Widodo. Dan tadi terlihat sejumlah menteri yang melepas kepergian Presiden di Bandara Halim Perdana Kusuma ini. Ada Menteri Kemaritiman Rizal Ramli, ada Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo, Kepala Staf Kepresidenan Teten, dan juga Sekretaris Kabinet Pramono Anung maksud saya. Tadi juga terlihat ada Wakil Presiden Yusuf Kala yang ikut melepas kepergian Presiden. Sebelumnya dalam kunjungan ke Amerika Serikat ini diagendakan memang Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan akan ikut ke Amerika Serikat, namun kemarin usai rapat terbatas yang membahas masalah penanganan kabut asap dipastikan bahwa Menko Polhukam tidak ikut ke Amerika dan tetap berada di dalam negeri untuk memantau langsung proses penanganan bencana kabut asap di dalam negeri. Dan Presiden berangkat ke Amerika Serikat diagendakan mengunjungi dua kota di Amerika Serikat, yaitu ibu kota Amerika Serikat Washington DC dan juga San Francisco. Kartika. Ya, Dade, dalam 5 hari ada 2 kota yang dikunjungi. Lalu apa saja agenda yang akan dilakukan oleh Presiden di sana? Dalam kunjungan ke Amerika Serikat selama 5 hari dan mengunjungi 2 kota yaitu Washington DC dan San Francisco, Presiden akan mengunjungi sejumlah tempat dan Presiden Joko Widodo juga diagendakan akan bertemu langsung dengan Presiden Amerika Serikat yaitu Barack Obama di Oval Office dan sejumlah pelaku bisnis dari negeri Paman Sam. Presiden juga nantinya diagendakan akan menyaksikan langsung penandatanganan sejumlah kerjasama business to business antara pengusaha dari Indonesia dan juga pengusaha dari Amerika Serikat. Menurut Presiden tadi sebelum masuk ke dalam pesawat kepresidenan, kunjungan ke Amerika Serikat ini untuk meningkatkan kerjasama bilateral antara kedua negara, terutama dalam hal investasi dan juga perdagangan. Selain itu, dalam kunjungannya ke San Francisco, fokus dari Presiden Jokowi ini untuk mengembangkan dunia ekonomi digital dan juga dunia ekonomi kreatif di Indonesia. Presiden berharap nantinya kunjungan ini bisa bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat pedesaan. Dan
mengapa Amerika Serikat menurut Presiden poros pembangunan teknologi Amerika Serikat terutama dalam hal ekonomi digital dan kreatif memang sudah patut dicontoh. Rencananya selain dua kota itu, Presiden juga akan kembali ke Indonesia pada 31 Oktober 2015. Tadi juga ditambahkan Presiden walaupun sedang dalam perjalanan ke luar negeri, Presiden akan tetap memantau perkembangan dari dunia ekonomi politik di dalam negeri, terutama memantau penyelesaian masalah kabut asap di dalam negeri. Kartika. Baik, terima kasih Dade Salampesi atas laporan Anda langsung dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mendadak menemui Presiden Joko Widodo di Istana Negara siang tadi. Pertemuan ini berlangsung jelang keberangkatan Presiden ke Amerika Serikat. Setibanya di Jakarta setelah melayat sang nenek dari Solo, Jawa Tengah, Presiden Joko Widodo langsung menuju istana untuk menemui Megawati Soekarno Putri. Agenda pertemuan berlangsung sejak pukul 1 siang tadi. Belum diketahui apa poin penting yang dibahas. Pertemuan digelar tertutup dan berlangsung sebelum Presiden dan rombongan berangkat kunjungan kerja ke Amerika Serikat. Beralih ke informasi lain, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memenuhi panggilan KPK untuk memberi kesaksian atas kasus Gubernur Sumatera Utara nonaktif Gatot Pujo Nugroho dan Patris Rio Capella. KPK menilai kehadiran Surya Paloh merupakan bentuk komitmen dalam mendukung pemberantasan korupsi. Surya Paloh datang ke KPK Jumat malam untuk memenuhi panggilan KPK sebagai saksi kasus Gatot Pujo Nugroho, istrinya Evi Susanti, dan Patris Rio Capella. Dalam keterangannya, Surya menjelaskan perihal kasus di lingkaran Gatot, istrinya, dan Rio Capella. Surya bahkan mengusulkan agar penyidik merekonstruksi ulang untuk kepentingan transparansi. Materi pertanyaan memang seputar daripada case masalah Pak Gatot, Bung Patris Rio Capella, khususnya pertemuan yang ada di kantor DPP Partai Nasdem ya. Nah ini digali sedemikian rupa, ya kan, dengan sedetail-detailnya dan dijawab juga dengan semua apa yang saya pahami ya. Artinya bahwasanya dari apa yang telah dilakukan oleh KPK pada malam hari ini saya yakin dan percaya merupakan suatu hal yang lebih bisa memparipurnakan agar mudah-mudahan masalah ini segera selesai ya. Dan saya mengaturkan terima kasih. Ya, terima kasih kepada semuanya. Ya, hanya itu aja. Memang pertemuan itu rupanya jadi fokus. Ya, dan saya pikir karena ini mendapatkan penjelasan, bahkan saya menawarkan kalau masih perlu dirasakan ada hal yang lebih memperkuat, boleh direkonstruksi ulang. Ini penting untuk memang sebuah transparansi kalau memang diperlukan. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Ya, tapi saya telah tawarkan rekonstruksi ulang kalau perlu ada hal live di stage itu apa sih maksudnya pertemuan itu? Siapa yang duduk, apa bicara, karena ini semuanya penting, tetapi itu terserah pada penyidik. Saya mudah-mudahan masalah ini selesai. Jadi sikap saya malam ini memang secara proaktif supaya selesai aja. Pimpinan KPK mengapresiasi kehadiran Surya ke gedung KPK. Sedianya KPK mengundang Surya Paloh sebagai saksi pada Senin lusa. Namun, pada Jumat malam ia berinisiatif hadir untuk memberi kesaksian. Pak Surya Paloh sebenarnya dijadwalkan hari Senin ya, untuk dimintai keterangan terkait sebagai saksi untuk tersangka PRC. Nah, tapi tadi yang bersangkutan menyampaikan bahwa hari Senin tidak bisa hadir karena itu minta dimajukan. Karena itu dimajukan hari ini. Karena itu hari ini dilakukan pemeriksaan sebagai saksi untuk tersangka PRC. Kebetulan penyidiknya sudah selesai tadi, karena itu kami siap juga untuk melakukan itu. Dan saya kira perlu diapresiasi Pak Surya Paloh hadir dengan kesadaran sebagai warga negara yang
taat hukum hadir untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Sebelum kehadiran Surya Paloh di KPK, penyidik lembaga anti rasuah sudah menahan Rio Capella. Penahanan Rio dilakukan setelah pemeriksaan selama 8 jam. Rio diduga menerima gratifikasi dana bantuan sosial Pemprov Sumut yang juga melibatkan Gubernur Sumut nonaktif Gatot Pujo Nugroho dan istrinya Evi Susanti. Tim Liputan Metro TV. Kedatangan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh ke gedung KPK Jumat malam lebih cepat dari jadwal pemanggilan menuai apresiasi. Selain Komisioner KPK Johan Budi, pakar hukum pidana Chudri Sitompul juga memuji langkah Surya Paloh. Ya, peristiwa seperti datangnya Pak Surya lebih cepat dari panggilan ini langka, ya, peristiwa yang langka gitu ya. Ini kita harus apresiasi gitu ya, dan ini merupakan pembelajaran kepada tokoh-tokoh masyarakat ya, figur-figur nasional. Kalau ada permasalahan korupsi di panel KPK ya segera saja gitu ya, datang ke KPK. Selain memudahkan kerja penyidik KPK, tetapi ini juga masyarakat kan ingin ingin tahu apa sih permasalahannya gitu loh. Gubernur yang mengizinkan pembakaran lahan seluas kurang dari 2 hektar harus segera dihapus. Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menyayangkan adanya aturan ini. Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menyayangkan institusinya menyadari ada aturan yang mengizinkan pembakaran lahan dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup. Sempat ada rencana merevisi, namun kebakaran lahan dan hutan sudah terlanjur terjadi. Sementara terkait peraturan gubernur yang juga memperbolehkan pembakaran lahan, dinilai aturan yang salah. DPR akan mengusulkan revisi Undang-Undang Lingkungan sebagai solusi jangka panjang penanganan asap. Memperhatikan kearifan lokal itu bagi petani itu yang mempunyai lahan yang sempit paling banyak 2 hektar itu memang ada dimungkinkan untuk melaksanakan penggarapan lahan itu dengan dibakar. Namun ini legislasi ini belum sempat diperbaiki oleh kita seluruhnya, malah keluar pergub. Menanggapi kebakaran lahan yang terjadi di Sumatera dan Kalimantan akibat pembukaan kebun kelapa sawit, Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI Joko Supriyono menyatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan perusahaan sawit yang tergabung ke dalam GAPKI. Joko menambahkan ia mengimbau kepada perusahaan sawit yang terlibat dalam kasus pembakaran lahan agar menaati proses hukum yang berlaku. Satu, bahwa tidak semua tidak semua perusahaan menjadi anggota GAPKI. Jadi kalau perusahaan menjadi anggota GAPKI, tentu kita bisa berkomunikasi lebih baik, gitu, lebih mudah gitu. Sehingga kalau ada apa-apa kita berkomunikasi, saling mengupdate. Tapi kalau yang bukan anggota kan kita nggak bisa melakukan komunikasi. Ya, proses hukum saya selalu mendorong kepada anggota, silahkan aja Anda jalani, dikawal, dan dilakukan dengan sebaik-baiknya. Kalau memang merasa tidak salah, ya Anda mesti tunjukin tidak bersalah. Pelaku ATM dengan modus skimming yang kerap menjalankan aksinya di Bali berhasil ditangkap Bareskrim Mabes Polri. Pelaku dijemput paksa di Serbia melalui proses ekstradisi. Warga negara Bulgaria ini tersangka bernama Dimitar Nikolov Ilev dijemput paksa Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Mabes Polri di kota Beograd, Serbia. Menurut penyelidikan pihak kepolisian Eropa, selain mencuri lebih dari 1.000 data nasabah, pelaku juga menggandakan ATM milik nasabah dan melakukan transaksi sebanyak 5.500 kali melalui 509 ATM yang tersebar di Bali. Pelaku disinyalir telah melancarkan aksinya sejak tahun 2013 lalu. Total kerugian dari hasil uang curian ini mencapai 15 miliar euro atau setara dengan 24 triliun rupiah. Selain itu, pelaku juga diduga merupakan bagian dari sindikat skimmer internasional dengan korban warga negaranya sendiri baik di Eropa, Tiongkok maupun Taiwan. Pelaku akan dikenai pasal pidana tentang pencurian data nasabah, pelanggaran UU ITE, dan tindak pidana pencucian uang. Serbia, kita diberitahu bahwa tersangka sudah ditangkap di sana
kemudian telah menjalani proses pengadilan